Israel mungkin coba untuk mensensor semua serangan yang mengarah ke negaranya, sehingga kita tak menemukan video-video masif seperti yang kita lihat sebelumnya. Tapi pada kenyataannya, itu tak merubah apapun saat dini hari tadi, serangan gelombang ke-11 Iran benar-benar menghantam Israel. Semalam setidaknya 30 rudal telah diluncurkan dari Iran menuju beberapa wilayah di Israel dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut laporan dari Korps Garda Revolusi Islam, gelombang ke-11 operasi True Promise 3 menggunakan rudal Fatah generasi pertama, dan ini menandai dimulainya akhir pertahanan udara Zionis. Saat serangan rudal hari ini menunjukkan jika pertahanan Israel benar-benar dikalahkan. Meskipun mendapatkan ancaman besar dari Amerika, dengan Trump baru-baru ini membahas secara serius kemungkinan keikutsertaan Amerika dalam membantu Israel menyerang Iran. Namun, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan dalam sebuah postingan di X, atas nama Haidar yang mulia, pertempuran dimulai. Iran memperingatkan bahwa pertempuran baru saja dimulai, dan itu dibuka malam tadi saat serangan besar kembali Iran lakukan ke wilayah Israel. Dalam serangan gelombang ke-11 yang Iran lakukan, 30 rudal dilepaskan. Dan menurut laporan yang disampaikan media Iran, Teheran menggunakan rudal baru Fatah 1 dalam serangannya terhadap Israel malam tadi. Rudal Fatah 1 merupakan rudal hipersonik, yang berarti rudal ini melaju dengan kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara atau 6.100 km per jam, di mana dengan kemampuannya untuk bermanuver menghindari sistem pertahanan Israel, rudal-rudal Iran sukses mengenai sasaran. Ini adalah laporan yang menunjukkan foto-foto rudal Fatah dari TRT World. Di situ disebutkan jika sistem pertahanan udara Iron Dome Israel berupaya mencegat rudal balistik Iran yang masuk ke Tel Aviv, saat beberapa rudal berhasil menghindari sistem tersebut. Sekarang lihat video berikut ini. Di situ kalian bisa melihat bagaimana belasan rudal sistem pertahanan Israel tak mampu menghentikan serangan Iran. Dan pada akhirnya, rudal-rudal dari Iran ini berhasil menghantam target sasaran. Sebagai info, bagi yang bertanya-tanya, kok nggak ada video yang menggambarkan impact dari Israel seperti awal-awal serangan? Ini terjadi karena Israel telah mengeluarkan pengumuman dan himbauan bahwa media hingga warga Israel dilarang untuk mempublikasikan video serangan atau kerusakan yang ada di Israel. Di sisi lain, Israel juga tidak tinggal diam. Israel melancarkan serangan terhadap Iran menggunakan jet siluman F-351 yang didukung oleh pesawat pengisian bahan bakar udara untuk misi jarak jauh milik Amerika Serikat. Jet tempur Israel sendiri menggunakan rudal berpemandu presisi seperti Popeye untuk menargetkan sasaran, seperti fasilitas nuklir hingga gedung publik seperti Gedung Media Nasional Iran, hingga Universitas Imam Hussein di Teheran yang jadi sasaran Israel baru-baru ini. Rudal-rudal menghantam target, seperti yang dapat kalian lihat di video berikut ini. Meski begitu, sejauh ini kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Israel ke Iran tak bisa dibandingkan dengan kerusakan yang telah Iran berikan ke Israel. Pada hari Minggu, media Israel mengutip pernyataan pemerintah kota Bat Yam di selatan Tel Aviv. Mereka menyebut bahwa 80 bangunan rusak, termasuk 22 bangunan yang beresiko runtuh dan akan hancur akibat pengeboman Iran. Ini adalah wilayah yang jadi sasaran hari Minggu. Lalu dalam serangan di Haifa, aktivitas kilang minyak yang terletak di pelabuhan Haifa dihentikan setelah kerusakan serius pada pembangkit listrik kilang tersebut.
Fasilitas penelitian biokimia terkemuka di Israel tidak lagi berdiri. Lihatlah footage kondisi dari Israel yang hancur oleh serangan-serangan masif dari Iran. Ini bukan Gaza, ini Tel Aviv, ibu kota dari Israel. Trump bicara dengan Netanyahu. Melihat Israel nampak kewalahan untuk menghadapi Iran, pada 17 Juni yang lalu, laporan dari berbagai sumber kredibel menjelaskan bahwa Trump dan Netanyahu berbicara dalam panggilan berlangsung sekitar 1 jam 20 menit. Dalam pembicaraan tersebut, mereka membahas kemungkinan kelanjutan keterlibatan Amerika Serikat, termasuk opsi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Trump menekankan bahwa ia ingin solusi yang menentukan, bukan sekedar gencatan senjata, dan mendorong penyerahan tanpa syarat dari Iran. Sederhananya, Trump ingin Iran menyerah. Trump bahkan mengancam pemimpin tertinggi Iran. Ia mengklaim Amerika Serikat mengetahui lokasi Ayatollah Khamenei dan menunjukkan kesabaran terbatas. Saat ini sendiri, Amerika Serikat telah mengirim jet F-16, F-22 Raptors, dan F-35 Lightning ke basis-basis di Eropa dan Timur Tengah. Hal ini mencakup dukungan tanker udara serta kapal induk di kawasan. Beberapa analis menyebut ini bisa jadi persiapan untuk potensi operasi ofensif dari Amerika ke Iran. Netanyahu, dari dulu sampai sekarang alasannya sama. Is getting extremely close. Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic. At most, by next summer, at current enrichment rates, could be weeks away from having enough enriched uranium that would place a militant Islamic terror regime. Not stopped. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Jika kalian percaya omongan Netanyahu, ya terserah. Tapi faktanya, Netanyahu adalah orang paling berbahaya di dunia. Tahukah kalian, sejak kapan propaganda soal Iran dekat dengan senjata nuklir? Apakah baru-baru ini, setahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu? Faktanya, Netanyahu telah melakukan propaganda soal senjata Iran sejak 30 tahun lalu yang menyerukan untuk menyerang Iran. Sejak 1990-an, bahkan sebelum ia menjabat sebagai Perdana Menteri, Netanyahu secara rutin mengingatkan dunia bahwa Iran sedang berlomba menuju senjata nuklir. Tahun 2007-2008, ia membandingkan Iran dengan Jerman Nazi dan memperingatkan bahwa jika Iran mencapai nuklir, itu bisa memicu konflik dunia. Pada 2012, ia menampilkan grafik bom di PBB, menyatakan Iran hampir mencapai red line 90% pengayaan uranium, diikuti ancaman jika nuklir tidak dihentikan. Bagi yang belum paham, jika dari 2012 Netanyahu sudah mengatakan Iran sudah dekat dengan nuklir, kenapa selama 13 tahun lamanya belum jadi-jadi? Kalian paham kan maksud propaganda ini? Dengar deh, apa yang dikatakan Netanyahu di tahun 1995 atau 30 tahun yang lalu. Ia menyebut Iran akan bisa menciptakan bom nuklir dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Harusnya kalian paham ya. Of producing alone without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Pada akhirnya, gelombang ke-11 serangan Iran bukan hanya serangan rudal, tapi simbol dari babak baru Perang Timur Tengah. Israel yang dulu dikenal sebagai negara dengan pertahanan udara terkuat di kawasan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Rudal hipersonik Iran menembus Iron Dome, dan kota-kota besar mereka mengalami kerusakan parah. Sementara itu, saat terdesak, Netanyahu kembali memainkan narasi lama. Narasi yang sudah ia ulang selama hampir 3 dekade, bahwa Iran tinggal selangkah lagi dari senjata nuklir. Tapi bagi yang ngikutin propaganda Israel, harusnya kita mulai bertanya-tanya, jika sejak 1996 Iran sudah dekat dengan senjata nuklir, mengapa sampai sekarang belum pernah ada satupun yang jadi? Ini bukan lagi sekedar tentang Israel versus Iran, tapi tentang narasi yang terus dibentuk, tentang propaganda yang dijadikan alasan Israel untuk mulai menginvasi Iran. Iran sendiri nggak mau tunduk, ia melawan, menyerang, dan menghancurkan Israel. Dan saat Israel dalam kondisi kritis, Amerika dipanggil untuk membantu. Amerika Serikat ikut bersuara, bahkan mengancam Ayatollah secara langsung. Dunia tampaknya benar-benar berdiri di tepi jurang. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini akan jadi perang terakhir, atau hanya babak awal dari neraka yang lebih besar?